Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Yaitu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada tanggal 6 Mei yang lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu, karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo akhirnya buka suara tentang kasus ijazah Jokowi. Menurut Paiman, masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini enggak. Karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Jadi tatkala ada tuduhan ya, tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya.
Mantan ketua sedulur Jokowi itu juga menolak jika dikaitkan terlibat kasus ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program-program pemerintah. Namun, Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Presiden menekankan pengembangan industri energi baru adalah salah satu langkah strategis menuju kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBCCBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brund Legend. Prosesi peletakan batu pertama industri baterai listrik di Karawang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, iNews melaporkan. Indonesia dan Malaysia perkuat komitmen kerjasama ekonomi bilateral, termasuk kemitraan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang perdagangan, perekonomian, pendidikan, hingga kerjasama regional ASEAN. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menegaskan komitmen kuat dan erat kerjasama Indonesia-Malaysia di sektor perekonomian. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini dalam kondisi yang sangat erat dan cukup kuat dalam menjalankan komitmen kerjasama. Kedua pemimpin negara ini menyebutkan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia kembali fokus tentang berbagai isu strategis, mulai dari kerjasama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, hingga isu-isu regional ASEAN dan tantangan global. Di bidang bilateral, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini jadi tantangan bersama, termasuk isu perbatasan wilayah laut, yakni wilayah Ambalat, di mana Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai pendekatan kerjasama ekonomi melalui skema Joint Development wilayah Ambalat. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Juga hal-hal yang telah menjadi masalah
bagi kedua negara ini kita berkomitmen, berkehendak keras untuk menyelesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau pendidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita menginstruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit. Dan selanjutnya pemirsa, peningkatan dan penguatan kerjasama strategis Indonesia serta Malaysia juga difokuskan di bidang perekonomian serta investasi. Salah satunya upaya memperkuat investasi intra-ASEAN dan upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pentingnya penguatan kerjasama investasi dan perdagangan intra-ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Di mana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai mempertegas kekuatan utama ASEAN terletak pada daya tahan ekonomi domestik dan integrasi rantai pasok regional. Erlangga juga menekankan bahwa negara strategis seperti Indonesia dan Malaysia harus menjadi prioritas dalam penguatan ekonomi kawasan Asia Tenggara, di mana basis kekuatan ASEAN adalah ekonomi domestik. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga sepakat menegaskan posisi ASEAN dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCP yang semakin strategis dalam konteks kerjasama global, termasuk dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Di sisi lain, Erlangga juga mengungkapkan rencana sinergi kawasan ekonomi khusus antara Singapura, Johor Malaysia, dan Riau Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi.